Hai Sobat Komuter, kembali lagi di channel WB Kembara. Baru beberapa hari lalu kita membahas tuntas kesiapan LRT Jakarta fase 1B dari Velodrome menuju ke Manggarai yang progres fisiknya sudah di atas 90% dan siap beroperasi sekitar bulan Agustus tahun 2026 ini. Tetapi ternyata belum juga kereta ini resmi mengangkut penumpang di Manggarai. Sebuah plot twist besar baru saja diumumkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta beberapa hari lalu. Gubernur Pramono Anung secara resmi memutuskan bahwa pembangunan LRT Jakarta tidak akan berhenti di Manggarai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengetuk palu untuk melanjutkan proyek ini, memperpanjang jalurnya langsung menembus jantung pusat bisnis ibu kota, yaitu kawasan TOD Duku Atas. Keputusan fiskal ini langsung mengubah peta permainan transportasi publik di Jakarta. Dengan penambahan anggaran yang tidak main-main mencapai 2,7 triliun rupiah, mengapa keputusan mendadak ini diambil? Mengapa biayanya bisa sebesar itu untuk jalur yang relatif pendek? Dan seperti apa dampak masifnya bagi pergerakan komuter kita? Mari kita bedah tuntas. Inilah kawasan Manggarai. Betapa ruwetnya ya di lokasi ini. Area Manggarai adalah salah satu titik tersulit karena ruang pengerjaannya yang sempit dan lalu lintas bawah yang sangat padat. Di sini ada Rumah Sakit Agung, Gedung Pasaraya Manggarai yang mangkrak, Terminal Manggarai konsep lama yang terbengkelai. Kemudian ada halte bus Transjakarta Manggarai yang sekarang sementara nonaktif karena pembangunan jalur layang LRT Jakarta. Kemudian ada JPO yang menghubungkan ke stasiun Manggarai, jaraknya lumayan jauh. Pembangunan stasiun LRT Jakarta di Manggarai ini sedang gencar-gencarnya untuk bisa segera rampung. Sosoknya sangat besar sekali. Posisinya lebih dekat ke Rumah Sakit Agung. Tentunya stasiun Manggarai ini juga akan ada jembatan penghubung ke arah stasiun Manggarai, entah menjadi satu dengan JPO yang sudah ada atau akan ada penataan ulang sehingga menjadi lebih nyaman dan indah. Stasiun Manggarai ini ternyata juga dekat dengan JPO yang ada di atas banjir Kanal Barat ini yang memisahkan dengan pemukiman padat penduduk yang ada di sini. Oke, sekarang kembali ke topik, yaitu perpanjangan jalur LRT Jakarta ini hingga ke arah Duku Atas. Mari kita lihat datanya terlebih dahulu berdasarkan laporan resmi dari Antara. Dengan adanya perpanjangan rute dari Manggarai ke Duku Atas ini, panjang jalur LRT Jakarta bertambah sekitar 2 km. Jadi total jalur dari ujung utara di Velodrome Kelapa Gading hingga ke Duku Atas nantinya akan membentang sepanjang 14,2 km. Sebelumnya rencana awal fase 1A ditambah 1B itu hanya mentok di 12,2 km. Nah, perhatian publik tentu saja adalah investasinya. Anggaran pembangunan untuk menyatukan jalur Velodrome hingga ke Duku Atas ini bertambah menjadi 2,7 triliun rupiah. Bagian orang yang memperhatikan detail arsitektur dan rancang kota, angka ini sebenarnya sangat masuk akal. Mengapa? Karena bentang jalur layang sepanjang 2 km dari Manggarai menuju ke Duku Atas adalah salah satu koridor yang lumayan rumit di Jakarta Pusat. Jalur ini harus melintasi kawasan super padat, menyusuri Jalan Sultan Agung dan Galunggung, serta harus menyelinap di antara tiang-tiang layang existing. Jaringan utilitas bawah tanah yang luar biasa kompleks hingga manajemen konflik lalu lintas di sekitaran Pasar Rumput dan Halimun yang terkenal padat. Konstruksi elevated atau struktur layang di titik ini membutuhkan presisi dan teknologi tinggi.
Itulah mengapa nilai investasinya lumayan besar. Lalu apa urgensi terbesar di balik keputusan berani pemerintah Provinsi DKI ini? Jawabannya adalah interkoneksi 2 mega hub terbesar di Jakarta. Selama bertahun-tahun stasiun sentral Manggarai dan kawasan TOD Duku Atas adalah 2 kutub transportasi yang terpisah jarak sekitar 2-3 km. Namun menampung jutaan pergerakan manusia setiap harinya. Selama ini para komuter dari arah Manggarai yang ingin menuju ke pusat bisnis Sudirman Tamrin harus mengandalkan KRL komuter lain jalur Sudirman Tanah Abang. Yang kita tahu bersama kapasitasnya sudah sangat jenuh pada jam-jam sibuk. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang yang luar biasa di peron stasiun Manggarai. Dengan membawa LRT Jakarta langsung masuk ke Duku Atas, pemerintah Provinsi Jakarta secara cerdas membuat jalur distribusi massa alternatif yang sangat efektif. Beban berat KRL komuter lain lintas Manggarai Sudirman akan terbagi secara signifikan. Bayangkan kenyamanannya nanti. Warga dari arah Kelapa Gading, Pulau Gadung, atau Rawamangun yang ingin bekerja di kawasan Sudirman Tamrin tidak perlu lagi berpindah ke KRL di Manggarai. Mereka bisa duduk manis di dalam LRT Jakarta, melewati Manggarai, dan langsung turun di pusat integrasi Duku Atas. Ini adalah lompatan besar bagi efisiensi waktu komuter kita. Namun visi jangka panjang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata jauh lebih masif dari sekedar Duku Atas. Berdasarkan keterangan lanjutan dari Gubernur Pramono Anung, setelah rute utuh velodrome Duku Atas ini rampung diselesaikan secara menyeluruh, arah pengembangan LRT Jakarta akan langsung diputar ke arah utara dan barat. Akan dilanjutkan dari velodrome menuju ke Jakarta International Stadium atau JIS. Jika rencana induk atau master plan ini benar-benar berjalan sesuai jadwal, LRT Jakarta yang awalnya sempat diragukan karena rutenya yang pendek di fase 1A dulu, akan bertransformasi menjadi salah satu tulang punggung transportasi publik di Indonesia. Perpanjangan LRT Jakarta akan menempati median tengah Jalan Sultan Agung ke arah Jalan Galunggung. Jalur perpanjangan ini akan melalui halte Pasar Rumput dan halte Halimun. Bayangan saya, stasiunnya akan berada di atas jembatan penyeberangan multiguna atau JPM yang sudah ada, di mana JPM ini menghubungkan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas dan stasiun KRL Sudirman dan MRT Jakarta. Wah, pasti JPM ini akan semakin ramai di masa depan, makanya desainnya sudah disiapkan sangat lebar dan nyaman. Oh ya, nantinya stasiun LRT Jakarta di Duku Atas ini juga akan terhubung dengan JPO berbentuk donat yang menyokong konsep TOD Duku Atas. Kesimpulannya, tambahan anggaran 2,7 triliun rupiah untuk menarik jalur LRT Jakarta dari Manggarai ke Duku Atas bukanlah sebuah pemborosan, melainkan investasi tata ruang jangka panjang yang sangat krusial demi menuntaskan teka-teki integrasi transportasi di pusat Jakarta. Langkah ini membuktikan bahwa masa depan mobilitas Jakarta adalah interkoneksi tanpa batas yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi publik. Nah, sekarang giliran saya yang ingin mendengar pendapat dari kalian semua. Bagaimana analisis kalian mengenai keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang jalur ini langsung ke Duku Atas? Dan seberapa optimis kalian dengan rencana besar rute ini sampai tembus ke PIK 2 dan Bandara Soekarno-Hatta? Yuk kita diskusikan sudut pandang kalian di kolom komentar di bawah. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di ulasan properti dan penataan kota berikutnya.